wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, kehadiran anak dalam rumah tangga muslim merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Anak, baik laki-laki ataupun perempuan, tentu menjadi keceriaan dan pelengkap untuk keluarga yang utuh. Namun begitu, sebagian orang ada yang menganggap kurang saat mendapat anugerah anak perempuan. Mereka lebih mendambakan kehadiran anak laki-laki dibanding anak perempuan. Pada masa jahiliyah, orang bisa merasa sangat terhina dengan lahirnya anak perempuan. Hal ini tergambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, merah padamlah wajahnya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan diri dari orang banyak karena buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memelihara anak itu dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya hidup-hidup di dalam tanah? Ketahuilah betapa buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 58 dan 59. Kemudian Allah juga berfirman, dan apabila anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa, apakah ia dibunuh? Al-Quran Surah Al-Takwir ayat 8 dan 9. Ibnu Katsir menyatakan bahwa anak perempuan itu dikubur hidup-hidup oleh orang-orang jahiliyah karena mereka tidak suka dengan anak perempuan. Jika anak perempuan itu selamat dari tindakan itu dan tetap hidup, maka ia hidup dalam keadaan dihinakan, ditindas, dan dizolimi. Bahkan tidak diberikan hak waris walaupun si perempuan sangat butuh karena fakirnya. Sebuah kenyataan yang miris yang terjadi di kalangan bangsa-bangsa Arab dan lainnya sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Pada zaman ini, memang praktek semacam ini sudah tak ditemukan. Namun tak sedikit fenomena miris tetap kita temukan di tengah masyarakat. Bahkan masih saja ditemukan seseorang yang mendambakan anak laki-laki tak jarang berujung pada ancaman menceraikan istri saat sang istri selalu melahirkan anak perempuan. Sebuah ancaman yang terdengar miris jika masih terjadi di zaman seperti sekarang ini. Memang, anak laki-laki bisa menjadi penerus nasab sebuah keluarga. Namun bukankah tanpa wanita, nasab atau keturunan itu tidak akan ada wujudnya? Oleh karena itu, kehadiran anak perempuan adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sama dengan anak laki-laki. Dalam beberapa hal bahkan Islam memberikan perhatian lebih bagi anak perempuan dan orang tua yang mendidiknya. Rasulullah SAW telah menjadikan surga sebagai balasan untuk setiap bapak yang baik dalam memperlakukan anak perempuannya dan bersabar untuk mendidik mereka dan baik dalam mendidiknya. Memelihara hak Allah atas mereka hingga mereka dewasa atau mati karena membela mereka. Nabi SAW juga menjadikan kedudukan orang itu di sisinya SAW di surga yang penuh kenikmatan dan kekal abadi. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merawat dua anak gadis hingga akhir balik, maka ia datang pada hari kiamat. Sedangkan saya dan dia seperti ini. Kemudian Nabi merapatkan jari jemarinya. Hadis riwayat Muslim. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, hadis ini menunjukkan keutamaan seseorang yang berbuat baik kepada anak-anak perempuannya, memberikan nafkah dan bersabar terhadap mereka dan dalam segala urusannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim yang mempunyai dua anak putri kemudian berbuat baik kepada keduanya, kecuali keduanya akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagian hadis menjelaskan bahwa pembalasan surga itu juga diperuntukkan bagi laki-laki yang memelihara saudara-saudara perempuannya atau dua saudara perempuannya. Sebagian riwayat yang lain menjelaskan bahwa pembalasan ilahi ini diperuntukkan juga bagi orang yang berbuat baik kepada anak perempuannya walaupun hanya satu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 anak wanita, kemudian bersabar atas tinggal mereka, kesusahan mereka, dan kesenangan mereka, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya kepada mereka. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana jika 2 anak wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda, iya, 2 anak wanita juga. Orang itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana jika 1 anak wanita? Nabi menjawab, 1 juga. Hadis riwayat Hakim. Ibnu Abbas meriwayatkan hadis marfu. Barang siapa yang mempunyai anak perempuan, kemudian tidak ditanam hidup-hidup, tidak dihina, dan tidak berpengaruh mengutamakan anak laki-laki atas anak wanita, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim.
Urwah bin Zubair mengisahkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita kepadanya bahwa ada seorang wanita dengan membawa 2 orang anak perempuan datang kepadanya meminta-minta. Tetapi dia tidak memiliki apa-apa selain sebiji kurma. Aisyah memberikan kurma itu kepada wanita tersebut. Lantas wanita tersebut membagi 2 kurma itu dan diberikannya kepada anak perempuannya. Setelah itu dia berdiri dan pergi. Kemudian Nabi SAW datang dan Aisyah menceritakan hal tersebut kepada beliau. Mendengar cerita Aisyah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menanggung 2 anak perempuan lalu berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi tirai pencegah baginya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan nas-nas yang tegas dan kabar gembira yang terus diulang-ulang ini, maka kelahiran anak perempuan bukanlah beban yang mesti ditakuti. Bukan pula sebuah kenistaan yang dihindari, akan tetapi merupakan kenikmatan yang harus disyukuri dan rahmat yang diharapkan dan dicari. Karena dia merupakan karunia Allah SWT dan pahalanya yang besar. Wallahu a'lam. Pemirsa Asana, sadar atau tidak, mitos sudah sangat kental hidup di lingkungan kita. Bahkan sejak kecil anak-anak sudah dijejali dengan beragam mitos dan pamali. Ketika ingin melarang mereka duduk di atas bantal misalnya, mitos misol itu yang jadi alasan. Atau ketika kita kesal melihat si kecil memain-mainkan beras, terlontar larangan, jangan memainkan beras, nanti tanganmu keriting. Agar anak gadis menyapu rumah dengan bersih, maka akan ditakut-takuti dengan jodoh brewok. Indonesia dengan berbagai ragam budaya dan sukunya menjadi lahan subur tumbuhnya mitos-mitos itu. Sehingga banyak sekali mitos yang bertebaran di sekeliling kita, mulai dari urusan rezeki, jodoh, pernikahan, hingga yang berhubungan dengan kehamilan dan pendidikan anak. Mitos tentang burung pipit contohnya, keberadaan burung pipit yang terus-menerus berkicau di dekat rumah dipercaya sebagai pertanda datangnya tamu. Dan apabila si burung bertengger di depan atau sisi kanan, tandanya si tamu akan membawa berita baik dan kebaikan. Namun apabila si burung bertengger di belakang atau sisi kiri rumah, tandanya si tamu akan membawa kabar buruk atau malapetaka. Hampir sama seperti burung pipit, kupu-kupu juga identik dengan tamu. Apabila kupu-kupu masuk ke dalam rumah dan berputar-putar bahkan hinggap, tandanya rumah tersebut akan kedatangan tamu. Bahkan bila si kupu-kupu hinggap di badan salah satu anggota keluarga, maka yang datang adalah orang dekat. Hewan lain yang banyak dikaitkan dengan mitos adalah burung gagak. Burung berwarna hitam ini kerap kali dikaitkan dengan kematian. Apabila ia terbang berputar-putar di atas rumah seseorang, konon akan ada penghuni rumah tersebut yang meninggal. Di samping binatang, mitos juga banyak berkaitan dengan kelahiran dan kematian. Seperti jika membuka payung di dalam rumah, maka nanti akan ada saudara yang meninggal. Atau juga nasi yang sering basi, maka juga biasanya dikaitkan dengan pertanda akan ada yang meninggal. Barangkali beberapa mitos atau pamali yang banyak beredar memang diniatkan baik oleh pelakunya. Tapi banyak juga mitos atau pamali justru menimbulkan hal yang tidak baik. Seperti anak memiliki pusaran rambut 2 identik dengan anak nakal. Anak yang telah dipersepsikan nakal akan secara tidak sadar karena terus-menerus berpikir akan hal itu. Maka seluruh gerak dan tingkah lakunya mengarah ke sana. Dan akhirnya hal itu menjadi kenyataan. Atau yang terjadi sebaliknya, ia tidak mampu melawan label itu. Kemudian merasa minder, rendah diri, menjadi anak cengeng karena selalu merasa dituduh, dipojokkan, dan kurang berguna. Padahal pusaran rambut merupakan titik tengah persebaran dan pertumbuhan rambut. Seberapapun jumlah pusaran, tidak ada hubungannya dengan otak atau sarafnya. Seseorang nakal atau tidak ditentukan oleh pola asuh atau didikan dan lingkungannya. Akibat buruk lainnya yaitu menanamkan bibit kebohongan terhadap anak-anak. Dengan mengaitkan mitos dengan kejadian tertentu yang tidak ada hubungannya, secara tidak langsung orang tua menanamkan bibit kebohongan terhadap anak. Padahal sifat jujur merupakan akhlak utama yang harus diajarkan, bukan malah sebaliknya. Kebohongan yang dianggap biasa akan menggiring pada dosa. Kebohongan merupakan induk dari berbagai maksiat. Korupsi yang menjadi masalah besar bangsa kita bermula dari ketidakjujuran. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya kebenaran itu membawa kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan sesungguhnya orang yang membiasakan dirinya benar akan dicatat oleh Allah sebagai sidik, orang yang selalu benar.
Sedang kedustaan itu membawa kepada keburukan dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan orang yang membiasakan berdusta itu akan dicatat oleh Allah sebagai kazab, pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jangankan membohongi anak dengan mitos, sekedar memotivasi atau mengiming-imingi dengan sesuatu yang tidak diwujudkan terhitung sebagai sebuah kebohongan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi, Abdullah bin Amir menceritakan, suatu ketika ibuku memanggilku dan sedangkan Rasulullah berada di rumah kami. Ibuku berkata, "Kemarilah, nanti aku beri sesuatu." Rasulullah bertanya pada ibuku, "Apakah engkau benar-benar ingin memberinya?" Ibuku menjawab, "Saya akan memberinya kurma." Rasulullah berkata, "Seandainya engkau tak berniat memberinya apapun, maka engkau adalah pembohong." Wallahu a'lam.